Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kembali lagi dengan saya, Ibu Reni Mulyani. Nah, Ibu ini menampilkan sebuah gambar yang sedang warna-warni berbagai-bagai macam. Nah, ada cabai, wortel, bawang, bunga kol, terus ada tomat, ada kentang, dan lain sebagainya. Hari ini kita akan belajar di pasar. Iya, benar sekali kita akan belajar di pasar. Nah, kira-kira kalau di pasar kita belajar apa nih? Biasanya kita ada jual dan beli. Kalian sering nih beli barang-barang belanjaan di pasar? Pasti sering kan? Nah, kok di pasar kita terjadinya apa? Jual dan beli antara penjual dan pembeli. Itu disebut dengan apa biasanya? Nah, disebut dengan teks negosiasi. Benar, teks negosiasi ini biasanya nggak jumpain di pasar aja ya. Bisa di toko-toko baju, atau di toko-toko makanan, kedai makanan, warung-warung pinggir jalan, atau abang-abang tukang bakso lewat, dan lain sebagainya ya. Nah, selanjutnya, kata negosiasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu negotiate, yang artinya perundingan dengan strategi khusus. Nah, menurut KBBI, negosiasi itu adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak yang lain. Nah, adapun strategi dalam negosiasi ini, yang pertama ada win-win strategi atau strategi menang-menang. Yang kedua, strategi menang kalah. Yang ketiga ada strategi kalah-kalah. Maksudnya di sini adalah misalnya strategi menang-menang berarti antara penjual dan pembeli tidak mau kalah, sama-sama mempertahankan harga yang dia mau. Nah, sedangkan yang strategi menang kalah bisa jadi antara penjual dan pembelinya itu ada salah satu yang kalah. Misalnya, ya udahlah Pak, kalau enggak dengan harga segini saja, kata si penjualnya. Habis itu si pembeli menyetujui. Nah, kalau misalnya loss strategi ini adalah yang kalah-kalah, berarti dua-duanya kalah dia, berarti dia ambil jalan tengahnya. Misalnya, pembeli maunya harganya 50.000 misalnya, tapi penjualnya dia mau harganya 60.000. Jadi kalah-kalah itu berarti di tengah-tengah dia kan, tidak kalah dan pokoknya tidak tinggi, tidak menang si penjual dan tidak menang si pembeli. Berarti dia antara kisaran harga 55.000 gitu. Nah, adapun tujuan teks negosiasi ini apa? Yang pertama ada mengatasi atau menyesuaikan perbedaan. Yang kedua, memperoleh sesuatu dari pihak lain atau yang tidak dapat dipaksakan. Nah, yang ketiga ada mencapai kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak untuk melakukan transaksi. Yang keempat ada menyelesaikan perselisihan pendapat. Nah, selain itu ada unsur pembangun teks negosiasi. Yang pertama ada partisipan. Apa itu partisipan? Nanti kalian boleh memberi pertanyaan atau tanggapan ya. Nah, yang kedua ada perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak. Yang ketiga ada pengajuan dan penawaran. Yang keempat ada persetujuan atau kesepakatan. Jadi maksudnya di sini adalah partisipan itu ada seorang pembeli dan penjual atau orangnya. Habis itu setelah itu yang kedua ada perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak. Berarti kepentingannya kan memiliki masing-masing apa itu kepentingannya gitu. Nah, sekarang ada bentuk teks negosiasi. Yang pertama ada dialog. Ya benar, berarti dialog percakapan antara pembeli dan si penjual. Yang kedua ada dialog dan narasi. Yang ketiga ada surat penawaran dan permintaan barang. Nah, adapun ciri kebahasaan teks negosiasi. Yang pertama ada
bahasa persuasif atau sering dikenal dengan kata mengajak atau mempengaruhi. Yang kedua ada kalimat deklaratif. Dia ringkas dan jelas. Jadi kita tidak boleh bertele-tele, harus ringkas, jelas, dan padat ya, apa yang kita inginkan. Nah, yang ketiga ada menggunakan bahasa yang sopan. Jadi, kalian misalnya beli di pasar dan tawar-menawar barang yang ingin kalian beli, tidak boleh dengan menggunakan kata yang kasar, harus kata dengan menggunakan bahasa yang sopan. Karena dengan menggunakan bahasa yang sopan kita menunjukkan kita orang Indonesia yang beradab. Nah, yang keempat ada menggunakan konjungsi. Yang kelima ada menggunakan kalimat yang efektif. Selanjutnya ada berisi pasangan tuturan. Terus bersifat memerintah dan memenuhi perintah. Menggunakan pronomina, menggunakan kalimat langsung, dan menggunakan kalimat yang menyatakan kesepakatan atau tidak. Nah, sekian dan terima kasih dari Ibu hari ini kita belajar teks negosiasi. Nah nih, kalian bisa lihat foto Ibu ya, belakangnya ada buah-buahan apa? Buah jeruk. Nah, Ibu hari ini akan menjual buah jeruk sama kalian. Hari ini Ibu akan menjual buah jeruk 1 kilo 20.000. Buahnya segar loh, bisa ambil sendiri dari pohonnya. Nanti kalian bisa melakukan tawar-menawar kepada ibu. Bu, saya maulah 1 kilo, tapi saya nggak mau harganya 20.000, Bu. Saya 15.000 aja, Bu. Nanti tergantung saya kasih atau enggak, gitu ya. Terus nanti ada lagi teman satu lagi, dia minta harganya, Bu, saya mau 2 kilo, tapi 2 kilo 25.000 ya, Bu. Kayak gitu. Nanti itu kan terjadinya tawar-menawar dan negosiasi. Nah, sekian hari ini. Semoga dapat dipahami untuk anak-anak. Jangan lupa belajar yang giat dan terus mencari bahan pelajaran. Tidak hanya yang Ibu kirimkan, kalian bisa menggunakan media-media yang sudah tersedia dan juga kalian mempunyai alat teknologi yang canggih. Baiklah, jika ada yang belum jelas dan ingin yang ditanyakan, boleh langsung tanya di Google Classroom atau di Google Meet, bisa juga di Zoom kita sebentar lagi ya, Nak, atau di grup WA juga boleh. Nah, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.